Kali ini saya Melvi sudah bersama Bu Ira selaku Ketua Program MBKM kali ini. Oke Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar mengenai apa sih Bu kegiatan kewirausahaan ini dan berapa banyak sih Bu diikuti oleh mahasiswanya? Siap, terima kasih Mbak Melvi ya. Sama. Mbak Melvi cantik, terima kasih juga tim pada hari ini. Tentu puji dan syukur ya, Alhamdulillah karena ini tahun ketiga kita mengadakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara mandiri dari Visip Untan itu di semester Gazal 2024-2025. Alhamdulillah juga MBKM ini dengan ketentuan 20 SKS untuk pengkonversian mata kuliah di semester yang diambil, artinya mahasiswa mengikuti ini juga penuh dengan tantangan. Artinya yang daftar itu sekitar 1.200-an, tetapi yang diterima cuma 700-an. Jadi artinya ada proses seleksi juga di dalam mengikuti MBKM Mandiri ini. Dan tentu ini juga menjadi hal yang menarik nih Mbak Melvi. Kenapa? Karena untuk dua dinas, yang dinas di Skumdak itu kita tahun ketiga bermitra bersama beliau dengan Pak Kadis Pak Junaidi sebelumnya dan sekarang ada Pak Ibrahim. Kemudian untuk Disporapar Kota Pontianak itu tahun pertama. Oh jadi ini yang pertama kali. Betul. Jadi ada yang satu tahun ketiga, ada yang pertama di tahun ini. Sehingga memang untuk mitra dinas yang terkait itu sangat welcome. Kemudian mereka juga memberikan banyak sekali ya pengetahuan karena ada juga mahasiswa kita yang sustainable produknya seperti kayak kafe, ada Raksantana itu ya semester di tahun lalu, kemudian ada beberapa lagi jasa travel itu sustainable ya. Insya Allah akan kita buat untuk komunitas selanjutnya. Kemudian Mbak Melvi untuk tahun ini Alhamdulillah ada 125 mahasiswa. Wah banyak ya Bu ya. Dari seluruh prodi yang ada di Visip. Alhamdulillah juga mereka kita bagi di 25 kelompok. 25. Iya, 13 di Diskumdak Kota, kemudian 12 di Disporapar Kota Pontianak. Oh itu sudah terbagi gitu ya Bu ya. Kemudian juga di Diskumdak Kota itu kita ada 6 mentor dari mereka. Disediakan disediain dari dinas tersebut. Kemudian di Sporapar juga ada karena mereka SDM-nya agak berkurang yang di Ekrab, jadi ada 3 diutus untuk membantulah transfer knowledge ya terhadap mahasiswa kita, dan juga dibantu sekitar 11 DPL dari dosen Visip juga. Jadi ada kolaborasi penilaian ya untuk mahasiswa mendapatkan pengetahuan lain ya. Artinya dengan MBKM ini mahasiswa dapat memperkaya wawasan, mereka bisa mendapatkan pengetahuan di luar dari prodi, kemudian juga mendapatkan keahlian entrepreneur sesuai dengan skim yang kami kelola yaitu kewirausahaan seperti itu. Wah, menarik sekali ini. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi Visipol yang ingin bergabung di kewirausahaan boleh ini karena ini menjadi peluang yang sangat luar biasa, terutama apalagi langsung turun langsung ke lapangan. Terima kasih Bu Ira. Halo teman kampus, selamat datang di Ini Kampusku bersama saya Melviana Elvira Sari. Pada hari ini saya sudah bersama Bapak Rizal Eso selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, pada hari ini kita telah menghadiri acara pelepasan MBKM, adanya kerjasama antara program UMKM Center Pontianak bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah Pak, saya mau tanya-tanya sedikit nih, boleh dong ceritakan bagaimana sih bentuk kerjasama ini dan harapannya tersendiri untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik? Kegiatan ini merupakan proses bagaimana ada akulturasi yang baik berkaitan memajukan komponen-komponen kawan-kawan pelaku usaha mikro di Kota Pontianak ini. Besar harapan kita nantinya kawan-kawan sebanyak 250 ini adik-adik mahasiswa yang dimagangkan di 2 OPD ini, mereka memahami seluk-beluk bagaimana membuat sebuah produk, bagaimana mempacking sebuah produk. Tentu adik-adik mahasiswa ini nanti akan dibekali juga bagaimana mereka mendesain sebuah produk itu dengan sebuah kreativitas, dengan sebuah inovasi,
Sehingga produk ini ya bisa dipertahankan keoriginalannya. Yang kedua, bisa ditingkatkan keoriginalannya disesuaikan dengan bahan baku yang tersedia. Disesuaikan dengan konsep yang ada. Disesuaikan dengan mekanisme pasar. Kalau pangsa pasarnya tetap ingin yang sebuah original, ya enggak masalah. Dipertahankan yang konsep originalnya. Tapi kalau pangsa pasarnya perlu ada sebuah inovasi, ada sebuah kreativitas, alangkah baiknya waktu 2 bulan ini adik-adik menimba ilmu, kemudian memberikan. Karena kami yakin, kami percaya adik-adik mahasiswa ini daya jangkaunya itu sampai kepada dunia luar. Sehingga ada karya-karya, ada brands baru di Kota Pontianak ini. Dengan harapan tingkat ekonomi naik, tamu banyak datang belanja ke sini, banyak berkunjung ke sini, sehingga okupansi hotel tinggi, kemudian itu barangnya laku, kan akhirnya itu kembali kepada masyarakat dan kembali kepada pemerintah. Menarik sekali ya penjelasan dari Bapak Rizal Esos ini mengenai bagaimana sih mahasiswa dapat memberikan suatu produk, dapat memberikan kreativitas dan inovasinya dalam program MBKM ini. Terima kasih Bapak Sama-sama. Rizal. Baiklah, kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Pedagang Kota Pontianak, yaitu Bapak Ibrahim SIP MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, setelah tadi kita wawancara bersama Pak Rizal, selanjutnya kita akan mewawancarai Bapak Ibrahim mengenai bagaimana sih Pak mekanisme kerjasama antara program MBKM Visip ini dengan UMKM Center, dan bagaimana sih harapan kedepannya terhadap program yang dijalankan ini? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat menyambut baik kerjasama kita dengan Untan untuk menanyakan atau apa yang dianggap perlu atau apa yang mereka maukan. Misalnya kalau di Kemdak mereka akan dapat pelatihan misalnya manajemennya macam-macam, bisa keuangan, kemudian juga pemasarannya, kemudian juga kita bisa akses pemodalan, kemudian juga promosi. Nah, ini kita harapkan. Kemudian juga produksi. Artinya apa? Dia terus bergelut atau melirik kiri kanan apa yang harus dan baik untuk dilakukan supaya pengembangan usaha untuk jalan terus. Nah, kemudian adik-adik kita juga jangan melihat keberhasilan orang saat yang dilihatnya berhasil, tetapi adalah proses. Kemudian juga kita harapkan nanti dalam kerjasama ini adik-adik juga kita harapkan nanti semacam ada komunitas. Ya, komunitas itulah nanti sebagai wadah. Ya, wadahnya nanti untuk apa kita ke depan? Bagaimana kerjasama ini? Karena gini, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai pembina ya, itu selalu memantau ya, selalu mengadakan kegiatan untuk terus mengupgrade, meningkatkan pengetahuan keterampilan pelaku usaha ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wah, menarik sekali mengenai penjelasan Bapak untuk mekanisme kerjasama yang akan dilaksanakan dalam program ini. Bagaimana mahasiswa diajarkan untuk selalu berproses mengenai hal ini, karena tidak menjadi suatu hal yang mudah, tapi ini akan menjadi peluang yang besar juga bagi mahasiswa. Terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini. Teman kampus, saat ini saya Melvi sudah bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Bapak Dr. Herlan Esos MSI. Selamat pagi Bapak. Pagi semuanya. Begini Pak, terkait pelaksanaan kegiatan MBKM ini, menurut Bapak bagaimana sih Pak perkembangan keberlanjutan dari kerjasama program antara UMKM ini setelah 3 tahun dilaksanakan, dan apa harapan Bapak bagi mahasiswa dalam kegiatan MBKM ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pertemuan acara pembukaan MBKM Mandiri Visip Untan Skim Kewirausahaan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perdagangan Kota Pontianak. Alhamdulillah pertemuan ini sudah berjalan lancar, di mana seperti yang disampaikan tadi bahwa program kita ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun kerjasamanya, dengan harapan bahwa kegiatan yang ketiga tahun ini semakin
lebih berkualitas, kemudian lebih memberikan wawasan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam kegiatan MBKM Mandiri Kewirausahaan ini. Yang utamanya adalah bagaimana para mahasiswa kita nantinya dalam menimba ilmu, wawasan, pengembangannya ini mampu untuk menjadikan mahasiswa kita ini bisa menjadi wirausahaan muda, menjadi seorang entrepreneur yang memang bisa mandiri, bisa untuk membuka lapangan kerja. Dan yang penting dalam kegiatan selama 2 bulan di lapangan seperti ini, kita harapkan para mahasiswa itu punya mindset yang kuat, punya cara melihat bagaimana cara berwirausaha. Nah, ini yang penting sekali, karena selama ini kan untuk menjadi seorang wirausaha itu perlu ada pengalaman. Kedua, memang ada niat dalam diri bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang bisa untuk berhasil. Nah, ini tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan para mahasiswa yang nantinya selesai, kita harapkan outputnya memang betul-betul menjadi seorang mampu untuk memberikan peluang kerja, membuka dunia usaha kepada yang lain. Jadi tidak hanya berharap kepada kepada untuk menjadi pegawai negeri atau lain sebagainya. Nah, sebab itu kita berharap pertemuan pada hari ini dengan para stakeholder dari Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan Kota Pontianak ini yang akan memberikan berbagai masukan, berbagai informasi serta peluang-peluang usaha dengan UMKM yang ada, dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Pontianak. Nah, seperti itu. Wah, mungkin bagus sekali ya teman-teman mengenai bagaimana mahasiswa untuk dituntut bisa membuka lapangan kerja yang baru. Jadi tidak terpaku dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan MBKM ini, tapi dalam kegiatan MBKM ini tentunya membuka peluang kerja bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain ya Pak ya. Ya, okay. Terima kasih Bapak atas wawancara hari Terima kasih. ini. Okay, ya. Oke teman kampus, pada saat ini saya sudah bersama salah satu peserta MBKM yaitu Saudara Anas Wirayuda. Kepada Saudara Anas Wirayuda, bagaimana sih indikator keberhasilan yang ingin dicapai selaku salah satu peserta kegiatan dari program KWU ini? Oke, sebagai seorang mahasiswa, indikator keberhasilan yang ingin kami capai yaitu seorang mahasiswa itu tidak hanya berpatok kepada satu sisi saja, karena mahasiswa ini bisa mencakup ke semua lingkup, dan kami juga dibagi menjadi 2 dinas. Yang pertama Dinas Pariwisata dan Diskumdak. Oke, jadi sebagai salah satu peserta MBKM tentunya yang diharapkan mereka adalah bagaimana sih mereka berhasil dalam mengikuti kegiatan ini, dalam program ini, mengenai mereka harus belajar di sisi lain di luar dari pembelajaran yang harusnya ada di kampus, tapi ini menjadi suatu pembelajaran terbaru bagaimana mengembangkan produk, inovasi, dan kreativitas tentunya. Terima kasih ya Saudara Anas Wirayuda.